Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi di channel LPS Farm. Kali ini gue akan membahas terkait beberapa pertanyaan dari para subscriber. Dan sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang begitu besar peduli teman-teman kepada LPS Farm. Dan pertanyaannya ini cukup lumayan sulit gue untuk menjawabnya. Karena cukup lumayan berat pertanyaannya, yang ditanyakan adalah sejarah berdirinya LPS Farm. Terus berapa sih modal yang harus dikeluarkan untuk usaha sapi kurban? Kisah menarik selama usaha sapi. Nah, ini kayaknya cukup lumayan panjang pembahasan pada kesempatan siang kali ini, teman-teman. Nah, kali ini kita bahas terkait pertanyaan pertama, terkait sejarah berdirinya LPS Farm, ya. Jadi perjalanan kita sekitar kurang lebih 13 tahunan. 13 tahunan kami sudah merintis sedemikian rupa untuk menciptakan di mana kaitan bisnis ini bisa berjalan, teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman yang memang kita kita lakukan, kita belajar sedikit demi sedikit, akhirnya kami memberanikan diri untuk di awal pertama kali kami memiliki kandang, biasanya kami hanya melapak saja. Jadi setelah kami memberanikan diri untuk sewa pertama kami 5 tahun kami berjalan untuk sekaligus belajar, karena metode yang terjadi saat di lapak dan di kandang itu treatmentnya sangat-sangat berbeda, teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, nanti teman-teman juga bisa isi di kolom komentar seperti pertanyaan seperti ini yang kami akan bahas. Nah, kita lanjut, teman-teman. Jadi selain daripada itu, 3 tahun kita alhamdulillah sewa tempatnya yang pertama kali di Bedahan, di daerah Bedahan. 3 tahun berjalan, dan alhamdulillah pas tahun ketiga, teman-teman, kami diberikan rezeki lebih atau diberikan kepercayaan kepada sama Allah, teman-teman, untuk bisa memiliki lahan yang alhamdulillah begitu luas, teman-teman, yang kami alhamdulillah bisa manfaatkan sedemikian rupa untuk sapi-sapi di sini. Untuk tempat tinggal sapi yang alhamdulillah sapi ini terasa nyaman, yang teman-teman lihat sendiri, dan kami terus berproses untuk bisa memperbaiki apa yang memang kurang baik di kami. Jadi teman-teman juga nggak perlu sungkan untuk berikan masukan kepada kami, karena masukan-masukan yang teman-teman berikan itu manfaat luar biasa untuk kami, untuk kebaikan, sejujurnya untuk kebaikan kami di sini, khususnya di LPS Farm. Kayak gitu. Itu sejarah singkat, teman-teman. Mungkin nanti saya akan kupas, kalau dibilang sejarahnya itu sebenarnya panjang sekali, tidak sesingkat apa yang memang saya jelaskan pada kesempatan siang kali ini. Panjang perjalanannya, teman-teman. Terus pertanyaan kedua, pertanyaan ini, berapa sih modal yang harus dikeluarkan untuk usaha sapi kurban? Kayak gitu. Jadi kalau ditanya berapa, cukup lumayan besar, teman-teman. Tapi besarnya atau kecilnya, teman-teman ketika ingin memulai usaha, satu hal yang perlu saya ingatkan, teman-teman. Teman-teman harus memiliki sifat, di mana sifat rasa memiliki tingkat tinggi. Dan ketika orang, mungkin semua punya usaha itu bisa, apapun usaha itu bisa. Tapi yang tidak bisa adalah menjalankan secara konsisten. Dia bagaimana caranya terus berjalan, terus bisa mengembangkan apa yang harusnya dikembangkan. Itu kunci poin pertama, modal terbesar ya, teman-teman. Terus yang kedua, terkait berapa modal, kita bicara relatif akumulasi. Kalau untuk lahan, terus teman-teman bisa gambarkan harga lahan sesuai dari tempat di mana teman-teman berdiri. Di daerah manapun harga pasti berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus mulai memberanikan diri mengisi sapi-sapi satu demi satu. Sama saya pun, kita ngisi sapi ini enggak sekaligus langsung penuh, buar. Itu tidak sama sekali. Tapi kita satu demi satu.
teman-teman juga lihat ada beberapa kandang kita yang masih kosong. Nah, ini kita semua berproses. Jadi teman-teman, ayo kita terus berproses, ayo terus kita maju untuk apa namanya, hal yang lebih baik yang kita akan dapatkan nantinya teman-teman. Terus kalau dibilang keseluruhan saya tidak bisa menyebutkan berapa besarannya karena memang cukup lumayan besar teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman yang ingin mau memulai khususnya sapi, ingat cintai dulu apa yang Anda kerjakan, baru Anda kerjakan. Jadi sehingga modal berapapun ketika Anda keluarkan, Anda tidak terlalu berat. Dan pastikan harus ada, bukan hanya sapi saja, teman-teman juga harus ada yang lain. Karena sapi, kalau saya saat ini menjalaninya baru hanya sekedar investasi aja teman-teman. Ya. Nah, terus kita mungkin itu saya bahas, mungkin kalau mau kita panjangkan nantinya teman-teman, ini panjang juga cukup lumayan. Nah, ini kisah menarik, pertanyaan ketiga, ada pertanyaan kisah menarik selama usaha sapi. Menarik, sangat menarik. Yang pertama adalah yang saya suka, selalu menambah saudara. Kita bersilaturahmi dengan siapapun itu. Aduh, kaget. Ya, dengan siapapun itu. Jadi para DKM kita banyak kenal dan lain sebagainya, terus teman-teman kerabat dan lain sebagainya yang ikut membantu menjualkan sapi-sapi di sini. Kalau dibilang menarik itu sepertinya tidak terbayangkan seberapa menarik berhadapan dengan beberapa calon konsumen yang memang relatif sangat unik dan berbeda-beda. Itu tantangan di kami khususnya kayak gitu. Namun kami tidak pernah berkeluh kesah terkait hal itu. Jadi hal itu harus kita bisa tangani sendiri. Jadi jangan sampai kita berputus asa gitu teman-teman. Terus ya teman-teman yang mau bertanya nanti silakan langsung isi aja di kolom komentar apapun. Insya Allah saya akan bahas satu demi satu karena kami di video ini pun sudah berprogres alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman semua. Makanya jika dirasa konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan sebarluaskan konten ini kemanapun berada. Dan jangan lupa untuk para yang baru yang nonton di video saya ini di subscribe, like, dan di komen. Oke, sekian terima kasih. Sampai ketemu, stay tune di LPS Farm. Bye-bye.